Balas dendam membawa cinta. Bab 164. Persiapan acara pernikahan Dion. Dion menyentuh kepalanya dan mengerutkan dahi. 1 bulan lalu, Dion minum di klub malam hingga mabuk. Saat sadar, dia menyadari ada wanita yang terbaring di sisinya. Itu adalah Elsa. Dia pun menaruh banyak uang di sana. Namun, wanita itu malah hamil. Tunggu aku sehari. Aku akan memberimu jawaban. Dion pun mengambil jas dan pergi ke kantor. Dulu dia dan Cindy ada 1 anak. Namun wanita itu begitu tega, membawa anak itu melompat bersamanya. Sekarang, dia memiliki anak lagi. Dion tersenyum menusuk. Kalau begitu, ayo menikah. Kehidupan tanpa Cindy sepertinya tidak ada masalah lagi. Dion berkendara menuju rumah. Ibu Dion sedang berbicara dengan begitu senang dengan Elsa. Sangat berharap memiliki cucu. Dulu saat dihamil, dia sangat berhati-hati terhadapnya. Namun malah seperti ini. Dan sekarang Elsa hamil. Dia pasti sangat senang. Setelah Cindy meninggalkannya, tidak ada wanita di sisi Dion. Membuat ibu Dion sangat tergesa-gesa. Informasi bahwa Elsa hamil pun membuat ibu Dion sangat senang. Dion? Elsa melihat Dion, menggigit bibir dengan malu menundukkan kepala. Dion tidak berekspresi berkata, "Bagaimana jika 3 hari lagi kita menikah?" Elsa dan ibu Dion mendengar ini pun sangat terkejut. Tidak terpikirkan jika Dion akan begitu cepat menyetujuinya. Elsa pikir harus melakukan cara lain agar Dion menikahinya. Kejutan datang terlalu cepat. Terlihat pancaran cahaya dari mata Elsa. Seketika tidak tahu harus mengatakan apa. Lalu ibu Dion berkata, "Tidakkah waktu itu terlalu pendek?" Dion pun dengan tidak sabar berkata, "Ada uang maka semuanya bisa. Suruh bawahan mempersiapkan, sudah bisa. Aku tebak Elsa juga sudah tidak sabar kan untuk masuk ke keluarga ini?" Elsa seperti tidak mendengar kata tajam dari Dion. Dia masih tetap saja tersenyum. "Tidak apa-apa tante. Bagaimanapun aku sudah hamil. Lebih cepat itu lebih baik," ucap Elsa. Ibu Dion memikirkan ucapan Dion pun teringat wanita yang didambakan akan menjadi menantunya. Dan tidak lama lagi dia akan memiliki seorang cucu. Dia pun tersenyum dan berkata, "Kenapa masih memanggil tante? Kedepannya kita akan menjadi keluarga." Elsa menunduk terlihat malu. Akhirnya berkata, "Ibu, ya itu baru benar." Ibu Dion sangat senang dan menepuk tangan Elsa. Dion melihat ini pun merasa kesal. Masuk ke ruang buku dan tidak berkata. Pesta pernikahan sangat terburu-buru, jadi merepotkan bawahan untuk membantunya. Namun memang seperti yang Dion katakan, asalkan ada uang, semuanya juga bisa dilakukan dengan cepat. Undangan juga dengan cepat sudah tersebar. Seluruh kota Rau pun mengetahui kabar Dion ingin menikahi Elsa, termasuk Anthony. Anthony baru pulang dari kota keluarga Tanusa Putra. Melihat undangan itu, wajahnya pun berubah. Cindy sudah melahirkan anaknya. Dia malah berpindah ingin menikahi orang lain.
Padahal Anthony masih merasa Dion itu sangat setia. Ternyata tidak. Anthony pun dengan kesal melempar undangan itu. Apa-apaan dengan Dion? Anthony pun sepertinya lupa. Dion menikah dengan Elsa karena mengira Cindy sudah meninggal. Dibandingkan dengan informasi dari Kota Rau tentang Dion dan Elsa akan menikah, kota keluarga Tanusaputra sepertinya tidak kalah. Karena Hendra sudah sadar. Anthony pun setelah mendapatkan kabar itu langsung menuju kota keluarga Tanusaputra. Walaupun dia tidak berhenti mengatakan sungguh menyusahkan orang tua, namun dia terlihat sangat senang. Kekuasaan keluarga Hendra pun goyang. Awalnya mengira Hendra selamanya tidak akan sadar. Tidak terpikirkan, akhirnya dia sadar. Cindy dan Dita mendengar itu pun langsung memberitahu Anthony. Seketika dua wanita itu pun mengalirkan air mata setelah mendengar kabar Hendra sudah sadar. 1 tahun, akhirnya Hendra pun sadar. Cindy sudah yakin akan pergi mencari Dion. Karena itu dia tidak lagi merahasiakan tentang kematiannya. Dia langsung menggendong anaknya dan bersama Dita menuju rumah sakit. Saat itu di ruang pasien ada banyak orang. Anthony sekarang tahu dia tidak boleh bermasalah dengan keluarga Hendra. Dia pun menunggu di luar pintu. Orang keluarga Hendra juga tidak begitu suka dengan Cindy yang menyebabkan Hendra seperti ini. Karena itu dia pun menunggu di luar ruangan. Menunggu hingga malam hari. Setelah ruangan hanya tersisa ibu Hendra, mereka baru masuk untuk melihat Hendra. Mereka melihat Hendra yang sadar di depan pun tidak dapat berkata. Kak Hendra? Cindy dan Dita pun berkata bersama-sama. Hendra tersenyum melihat Cindy dan Dita. Dia pun berkata, Aku sudah sadar. Maaf, membuat kalian mengkhawatirkanku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cindy berkata. Rasa bersalahnya pun akhirnya sedikit menghilang karena Hendra sudah sadar. Dan Dita pun menghela napas. 1 tahun ini, dia berada di antara mereka. 2 perasaan yang membuatnya sedih. Hanya Anthony yang menyimpan rasa senangnya. Berpura-pura tidak ada apa-apa, dia pun berkata, Kamu memilih keluarga Tanusaputra atau aku? Ibu Hendra melihat Anthony sejenak. Dia pun berkata, Kenapa anak ini baru sadar sudah menanyakan ini? Hendra pun tersenyum pada ibunya dan berkata, Yang dihutang keluarga ini padaku tidak akan kubiarkan begitu saja. Anthony pun tersenyum dan berkata, Aku akan membantumu. Baik. Ayah dan anak ini akhirnya bersama setelah terpisah 20 tahun lebih. Jenny pun menerima undangan dari Dion. Orang di dalam itu adalah Elsa. Jenny pun tersenyum. Semua dendam masa lalu mereka akhirnya sudah mereda. Waktu itu dia terlalu serakah, membuatnya kehilangan orang terpentingnya, Nico. Tidak tahu sekarang dia di mana. Apakah hidup dengan baik? Jenny pun kembali ke Indonesia dan langsung bertemu dengan Dion. Dion melihat Jenny semakin kurus. Kelembutannya pun sudah hilang. Hanya tersisa tubuhnya. Mereka berdua sama-sama kehilangan orang yang mereka cintai. Sama-sama seperti kehilangan nyawa. Dan hanya tersisa kekayaan dan kesepian. Semua karena dulu aku terlalu serakah. Jenny berkata. Tersenyum seperti bunga yang terdampar oleh hujan dan angin. Aku pergi menghadiri pernikahan Nicole.
Dion berkata. Dia akhirnya menikah. 1 tahun ini, Nicole tiba-tiba menghilang. Bagaimana mencari informasinya juga tidak ada. Seperti orang ini tidak pernah ada. Dion mendengar kata ini baru mengetahui jika Jenny tidak tahu apa yang dilakukan Nicole deminya. Mengingat salah paham dia dan Cindy, dia pun berkata, "Saat itu, aku bekerja sama dengan CIA dan Jeremy untuk mengusirmu keluar. Bahkan aku sudah bersiap-siap untuk mengambil alih perusahaanmu. Namun Nicole, dia yang melakukan kesepakatan denganku untuk menjagamu dan keluargamu." Dion pun berkata lagi, "Jika kamu ingin tahu, pergi mencarinya dari sini." Dion mengambil pena dan menulis di sebuah kertas alamatnya dan pergi.